Suara kami dari KPPN Lubuk Sikaping bisa terdengar jelas. Kita berikan kesempatan jelas, Pak. Bapak Ibu apabila masih melakukan setup terkait dengan audio visual dari masing-masing perangkat yang Bapak dan Ibu gunakan. Mohon izin Pak Toral dan Ibu, apakah teman-teman BNI Simpang 4 sudah bergabung? Sekali lagi, izin Bapak Ibu, teman-teman dari BNI Simpang 4, Pasaman Barat, apakah suara kami bisa terdengar? Oke ya? Jelas Pak, terdengar. Oke, baik. Kita mulai saja Bapak Ibu. Mohon izin saya Andri dari KPPN Lubuk Sikaping akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Pak Dr. Almisadi, Kepala BNI Simpang 4, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kami hormati Pak Yeselin Emi, Kepala BNI Cabang Lubuk Sikaping. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Heni, Kepala KPPN Lubuk Sikaping. Pada kesempatan hari ini kami sengaja mengundang Bapak dan Ibu untuk mohon izin Bapak dan Ibu, sepertinya adalah jaring. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Mohon maaf, terjadi kendala jaringan, tiba-tiba terputus. Jadi di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Heni, Kepala KPPN Lubuk Sikaping. Ayo pakai Zoom. Biasa dulu memastikan dulu. nampak gambarnya kayaknya. Mohon izin Pak Yeslin masih tergabung. Sekali Iya. Untuk teman-teman dari BNI Simpang 4 Pasaman Barat. Coba sekarang siapa yang siapa? Selin Emi. Kurang layak dulu ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tiba-tiba sinyalnya terputus. Kami menggunakan perangkat tethering ya dari sinyal internet yang kami gunakan melalui HP masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan ini. Kami coba ulangi kembali untuk teman-teman dari BNI Simpang 4 Pasaman Barat. Masih bisa mengikuti ya, meskipun layarnya agak ini ya, blur. Mohon izin Pak Toral dan Ibu. Apakah suara kami bisa terdengar?
Tes 1 2 3, teman-teman dari BNI Simpang 4. Oke, sudah kembali Dengar, lagi. Pak? Masih terdengar ya, masih bisa bergabung ya. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan ini. Tadi terjadi gangguan sinyal yang menyebabkan akun Microsoft Teams Speaker aku. kita terlog out dengan sendirinya. Baik Bisa Bapak dan speaker Ibu, foto kan? yang kami Bagus sekali itu hormati, berarti aku udah ready. pemimpin Ah, cabang ceritanya. BNI Simpang 4 Makanya itu dia tanya. Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Dr. Almisadi, yang Iya, kami tapi bilang hormati soalnya keiko di Pak bawah. Yeselin Pernah Emi, pakai sekali. pemimpin Kita cabang Aku masih foto kan, BNI Lubuk Sikaping, yang saya hormati Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ika Sari Heniatun, yang telah bergabung bersama kita. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami mengundang rekan-rekan semua pada hari ini untuk membicarakan hal-hal yang menurut kami sangat penting terkait dengan BOK ya, dana BOK yang akan disalurkan melalui Puskesmas yang ada di Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping maupun Kabupaten Pasaman Barat. Nah, terkait dengan hal tersebut kami akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu lebih kurang 1,5 jam ke depan. Nanti setelah acara ini dibuka oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping akan ada bahan tayangan. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kami mohonkan kepada Ibu Heni untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka rapat kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Andri. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah disapa Mas Andri, yang terhormat pimpinan cabang BNI Lubuk Sikaping, Pak Yeselin. Selamat bergabung Pak. Sepertinya kita baru ketemu ya, insya Allah kita bisa kopi darat ya. Sendirian Pak ya. Ya Pak. Kemudian yang juga sudah hadir di room kita, Pak Pimpinan Cabang BNI Simpang 4 Pasaman Barat, Pak Dr. Almisadi ya Pak Toral, beserta tim. Saya lihat ini timnya luar biasa. Selamat bergabung Pak, sehat selalu ya. Kami belum sempat berkunjung lagi ke Simpang 4, yang mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa kopi darat kembali ya Pak Toral dan tim. Perkenalkan saya Heni. Di sini nanti kami bersama tim ya, ada Pak Andri, ada Cirprandi juga kalau di list ya. Ada juga nanti Francis ya, rekan kami yang mungkin akan sama-sama menyampaikan sedikit informasi ya, tapi memberikan banyak hal ya, banyak dukungan dari kita semua ya, khususnya dalam rangka penyaluran non fisik untuk bantuan operasional kesehatan. Alhamdulillah ya, kita ditemukan dalam ruang virtual, insya Allah dalam keadaan sehat. Mohon maaf karena ini dari tidak biasanya ya Bapak Ibu sekalian yang terbiasa menggunakan Zoom. Kami di Kementerian Keuangan alhamdulillah dipercaya untuk menggunakan aplikasi MS Teams ya, untuk melakukan kegiatan secara virtual. Jadi yang biasanya juga kami sering menggunakan Zoom Pak, tetapi karena arahan dari pimpinan, kita seluruhnya selindo diminta untuk memanfaatkan aplikasi Teams yang mana sudah dibangun oleh Kementerian Keuangan di tingkat pusat, dan kita diminta untuk melaksanakannya di tingkat daerah. Baik, mungkin sebagai informasi pembuka Bapak Ibu sekalian, nanti teknisnya Mas Andri akan menyampaikan secara detail. Jadi mungkin kalau di internal kami ya, di internal kami ada surat dari pimpinan ya, nota dinas 193. Ini terkait petunjuk teknis penyaluran dak non fisik bantuan operasional kesehatan ya, atau yang kita kenal dengan BOK Puskesmas pada tahun 2023 ya, yang mana kami KPPN ya dipercaya untuk tahun 2023 ini melakukan penyalurannya. Jika sebelumnya untuk penyaluran dak non fisik BOK ini adalah dilakukan di Jakarta 2 ya, dan insya Allah berkat dukungan Bapak Ibu dari BNI juga mudah-mudahan bisa mendukung suksesnya penyaluran BOK kita tahun 2023. Nah, ini di surat atau instruksi pimpinan kami ya, jadi kami sampaikan bahwa
untuk pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah yang kita kenal dengan TKD tahun 2023 ya, khususnya atau salah satunya adalah dana BOK Puskesmas, ini dilaksanakan oleh 173 KPPN ya Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Salah satunya KPPN Lubuk Sikaping. Jadi sesuai instruksi tersebut ya, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 10 dan ayat 11 pada peraturan Menteri Keuangan ya tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik, itu diatur bahwa kami ya selaku KPPN ya, Kepala KPPN selaku KPA Kuasa Bun penyaluran dana transfer khusus melaksanakan penyaluran dana BOK Puskesmas berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Bun penyaluran TKD. Ya, jadi kami ya di KPPN ini selain melakukan penyaluran dana transfer khusus tersebut itu harus berdasarkan rekomendasi penyaluran yang telah diterbitkan oleh Direktur Dana Transfer ya DJPK tadi yang sudah kami sampaikan. Dan untuk tahap awal ya yang sudah keluar rekomendasinya adalah untuk penyaluran BOK di Kabupaten Pasaman Barat ya Mas Andri ya. Nah nanti ini untuk Pasaman akan segera menyusul Pak Yesselin, jangan khawatir tidak ada penyaluran, pasti ada, cuman secara tahapan kita masih menunggu rekomendasi dari DJPK. Nah kami ya mengapa kami lakukan diskusi ini ya dalam bentuk focus group discussion ya karena memang kami ada kewajiban ya selain kami harus memantau pelaksanaannya juga kami harus memastikan bahwa data supplier ya, kalau di kami supplier mungkin kalau di perbankan terkenal dengan nasabah ya. Jadi kami harus memastikan data supplier Puskesmas yang masuk dalam rekomendasi penyaluran itu telah dilakukan proses pendaftarannya atau updating data pada aplikasi Sakti dan SPAN sehingga tidak terjadi penolakan SPM. Nah itu tugas kami Bapak Ibu sekalian, jadi kami harus memastikan bahwa suppliernya itu sudah sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh pimpinan pusat. Dan kami juga tadi pagi sudah melakukan internalisasi, kemudian juga di sini kami harus ya menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah setempat ya dalam hal ini untuk pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang menerima penyaluran BOK Puskesmas nanti setelah SP2D diterbitkan. Jadi kami kalau proses tahapan SPP-SPM-nya sudah selesai dan telah terbit SP2D-nya, kami masih mempunyai kewajiban lain yaitu menginformasikan kepada pemerintah daerah setempat bahwa ya untuk penyaluran BOK Puskesmas itu sudah kami lakukan. Nah itu nanti informasinya terdapat data Puskesmas ya, nilai penyaluran, nomor dan tanggal SP2D-nya. Ini nanti Mas Andri yang akan melakukan detail. Nah, hubungannya dengan kehadiran Bapak Ibu dari Bank BNI, di sini kami sesuai dengan surat ya, rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ya, hal rekomendasi Bank Operasional Pengelola Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK Puskesmas ya. Ini suratnya ditujukan kepada para pimpinan daerah ya, Bupati Wali Kota di seluruh Indonesia yang isinya adalah ya bahwa ya Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebagai bank operasional yang menjadi mitra pengelolaan dana BOK Puskesmas karena mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan rekening Puskesmas sebagai berikut ya. Ini salah satu di antara kelebihan teman-teman di BNI yaitu ya dashboard monitoring seluruh aktivitas rekening Puskesmas ya. Kemudian juga terkait dengan konsolidasi real account-nya. Ini bahasa perbankannya mungkin saya juga kurang paham ya. Artinya tapi saya yakin kelebihan ini pasti ada di teman-teman BNI. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan cash management system yang mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah. Ya, mungkin kalau selama ini kita tahu untuk pembayaran atau penyaluran dana daerah itu biasanya ada di bank-bank daerah ya. Ini luar biasa jika BNI juga mendapat ruang untuk penyaluran ya yang mendukung penyetoran atau pembayaran penerimaan daerah. Kemudian pastinya ya karena ini biayanya bersifat bantuan dari pemerintah tentunya bebas biaya administrasi dan tidak memungut pajak.
Kemudian ya kelebihan lainnya adalah fasilitas interkoneksi data secara host to host dengan aplikasi e-Renggar ya. Ini mungkin milik dari teman-teman Kementerian Kesehatan dan aplikasi lainnya yang sesuai kebutuhan ya. Insya Allah sudah diakomodir ya oleh teman-teman BNI. Dan juga pastinya kantor cabangnya ini ya memiliki kantor cabang atau kantor cabang pembantu ya atau bahkan kantor kas di hampir seluruh daerah di Indonesia. Nah ini selanjutnya ya nanti kami mohon dukungan dari Bapak Ibu. Ya tadi kami sempat diskusi di awal untuk yang sudah keluar rekomendasinya penyalurannya untuk Pasaman Barat ada beberapa hal yang harus didiskusikan dan dikonfirmasi. Nanti untuk Pak Yesrin dan tim sendiri ya walaupun masih menunggu nih tahap penyalurannya Pak Yesrin ya, tapi insya Allah pasti bulan Februari Pak dalam waktu yang sesegera mungkin bisa memanfaatkan ibaratnya kalau kita sudah ada yang disalurkan kita tinggal meniru saja Pak Yesrin ya kalau ada kendala kalau ada apa. Nah jadi selanjutnya saya yakin akan lancar jaya lah untuk wilayah kerja KPPN Lubuk Skaping. Mungkin itu siap Pak Yesrin, luar biasa Pak Yesrin. jadi pengen ketemuan nih Pak Yesrin. Nanti dijadwalkan ya Mas Andri ya kita silaturahmi ke BNI. Yes, siap. Ini mudah-mudahan walaupun tidak ada suara di Pasaman atau di Simpang 4, saya yakin pasti menyimak dengan semangat ya. Jadi mungkin itu pembuka dari saya. Nanti saya mohon masukannya walaupun dalam hal ini yang Lubuk Skaping masih menunggu ya untuk BNI Lubuk Skaping. Nanti kita mohon diskusinya dari pengalaman-pengalaman di tempat-tempat sebelumnya dalam hal penyaluran untuk penyaluran dana pemerintah daerah ya. Mungkin demikian dari saya. Saya akan tetap mengikuti dan menyimak karena ini penting juga bagi saya ya untuk kami teruskan ke tingkat wilayah. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya luar biasa. Nanti Mas Andri dan tim akan melanjutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah membuka acara rapat kita pada pagi hari ini secara resmi. Baik, mohon izin Pak Yeselin dan Pak Toral beserta tim. Izin kami menyampaikan bahan tayangan, nanti setelah kami selesai menyampaikan bahan tayangan, baru akan kami buka untuk sesi diskusi ya, tanya jawab sekaligus hal-hal apa saja yang perlu kita ambil peran dari sisi masing-masing. Mohon izin Pak Yeslin dan Pak Toral, apakah slide materi yang akan saya sampaikan sudah tampil di layar masing-masing? Sudah Pak Andri, cukup jelas. Terima kasih Pak. Oke, siap. Untuk Pak Toral, BNI Simpang 4 Pasaman Barat, apakah bisa mengikuti Pak? Mohon izin. Tes 1, 2, 3. Pak Toral. Mohon izin Pak Toral. Tes 1, 2, 3. Rekan-rekan dari BNI. Belum Pak, belum kelihatan screen-nya. Belum kelihatan Pak ya? dari screen-nya. Mohon izin Pak. Belum. Pak Toral. Belum Pak Andri. Di share pribadi Belum, aja Pak. Mas. Mungkin bisa di share pribadi aja. Belum Pak Andri. Belum ya? Oke, berarti kami share secara pribadi saja ya Pak Toral ya melalui WA nanti. Karena ada hal yang perlu kita diskusikan. Tetapi
Pak Toral masih bisa menyimak ya Pak ya? Mohon izin Pak Toral. Gimnas Luding. Atau mungkin kendala jaringan ya Bapak Ibu di BNI Simpang 4 Pasaman Barat. Barangkali bisa digunakan ini Pak Toral. Belum Pak Andre, belum. Belum ya. Pak To, Karena coba dijelaskan Pak To. Apa sih ya? mohon izin Pak Toral, barangkali ada alternatif ini apa? Nah, suaranya masih terdengar, melalui Pak. handphone? Oke, Pak. Suaranya terdengar ya? Bahan paparannya Bu, bahan tayangannya Oke, Pak, udah kelihatan. bisa ya? Oke, kami lanjut ya Bu ya. Nanti kalau ada kendala misalnya tampilannya tidak nampak di BNI Simpang 4 Pasaman Barat, mohon kami dikabari ya Bu, agar kami bisa membantu dengan segera. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin pada pagi hari ini kami akan berdiskusi terkait dengan dana BOK Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2023 ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KPPN tadi, bahwa kami KPPN Lubuk Sikaping dipercaya untuk menyalurkan dana BOK ya, BOK Puskesmas Bapak Ibu. Jadi dana BOK ini digunakan untuk operasional masing-masing puskesmas yang ada di kabupaten dan kota. Bahan tayangannya udah kelihatan, Pak. Udah oke. Bisa ya? Alhamdulillah. Oke, siap Bu. Nah, jadi dana ini digunakan untuk meringankan beban masyarakat ya. Jadi masyarakat yang pengguna layanan kesehatan bisa terbantu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Kemudian juga untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi dan juga untuk pencegahan malnutrisi. Nah, tujuan dari BOK kesehatan maupun BOK puskesmas ini Bapak Ibu sebenarnya untuk mendukung target prioritas nasional bidang kesehatan ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, hal ini harus didukung di semua lini termasuk dalam tataran pemerintah daerah di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Nah, tujuannya adalah untuk reformasi sistem kesehatan nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan BOK Puskesmas Bapak Ibu. Nah, dari dana BOK tersebut penggunaannya apa saja sih? Bapak dan Ibu bisa lihat di layar. Jadi dana BOK tersebut akan digunakan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas untuk kegiatan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 dan seterusnya. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Nah, kemudian hal ini yang penting Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kami melibatkan kawan-kawan dari BNI dalam wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping karena Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan sudah merekomendasikan dan menunjuk Bank BNI yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi tempat dibukanya rekening puskesmas Bapak Ibu. Nah, atas dasar keputusan Menteri Kesehatan ini jadi sudah disampaikan juga kepada masing-masing kepala daerah, artinya kepada wali kota, bupati, untuk segera menetapkan dan membuka rekening puskesmas ya, rekening puskesmas yang akan menampung dana BOK Bapak Ibu. Nah, ini adalah
mekanisme yang akan kami lakukan Bapak Ibu dari sisi KPPN dan juga menyangkut dari sisi perbankannya, artinya KPPN dan perbankan dalam hal ini adalah Bank BNI adalah mitra kerja yang sejajar, sama-sama menggeluti bidang keuangan. Nah, untuk penyaluran dana BOK Puskesmas akan dilakukan pemindah bukuan ya, transfer ya dari rekening kas negara ke rekening puskesmas, Bapak Ibu. Jadi kami akan salurkan dana BOK tersebut dari kas negara langsung ke rekening puskesmas ya. Baik itu yang ada di Kabupaten Pasaman Barat maupun yang ada di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Nah, kemudian rekening puskesmas ini ditetapkan oleh kepala daerah ya, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan tadi. Nah, sudah sama-sama kita lihat, kita saksikan bahwa Menteri Kesehatan sudah memilih BNI ya untuk menjadi rekening puskesmas di seluruh Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan penyaluran BOK tahap 1 sebesar 30% dari alokasi Pagu ya, paling cepat bulan Februari 2023. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu, kami dari KPPN Lubuk Sikaping sudah menerima rekomendasi penyaluran dana BOK di awal ini untuk Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini nanti kami akan bermitra bersinergi dengan Pak Dotoral dan juga rekan-rekan dari BNI Simpang 4 Pasaman Barat. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam waktu mendatang tidak terlalu lama akan turun kembali rekomendasi penyaluran ya kepada puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman khususnya wilayah kerja BNI Lubuk Sikaping. Nah, atas dasar tersebut kami mengundang Bapak-bapak dan Ibu dari BNI ya di wilayah kerja kami KPPN Lubuk Sikaping, dapat kami sampaikan informasi tambahan. KPPN Lubuk Sikaping itu membawahi 2 kabupaten sebagai mitra kerjanya, satu di pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Jadi kami memiliki 2 wilayah kerja. Makanya kami menggandeng Pak Toral dan Pak Yeslin untuk menjadi tamu kami pada rapat pagi hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini kami akan banyak berdiskusi ya dengan Pak Toral karena rekomendasi penyaluran dana BOK Puskesmas ini sudah lebih dulu turun untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa kesempatan waktu yang lalu kami sudah menyampaikan permohonan ya secara resmi kepada BNI Simpang 4 Pasaman Barat. Jadi sebelum kami menyalurkan dana BOK Puskesmas, kami mohon bantuan dari rekan-rekan BNI untuk meneliti kebenaran, memverifikasi, memvalidasi yang namanya supplier. Supplier itu Bapak Ibu kalau di kami itu adalah nama rekening, nomor rekening. Tetapi kalau kami menyebutnya istilahnya supplier. Kami sudah minta bantuan kepada BNI Simpang 4 untuk memeriksa dan memverifikasi suppliernya terhadap puskesmas-puskesmas, ada 20 puskesmas di Pasaman Barat yang akan menerima dana BOK. Nah, harapannya adalah setelah dilakukan verifikasi, setelah kami mendapat lampu hijau dari BNI Simpang 4, baru dana tersebut akan kami salurkan dan menambah keyakinan kami. Jadi penyaluran dana BOK Puskesmas tersebut tidak terkendala, tidak mengalami hambatan, dan tidak tertolak Bapak Ibu. Nah, dari informasi diskusi kami di awal, teman-teman BNI Simpang 4 Pasaman Barat sudah menyampaikan tanggapan. Jadi dari 20 rekening puskesmas yang kami mintakan untuk diverifikasi, terdapat 2 rekening ya, 2 rekening BOK Puskesmas yang secara nomor rekening valid tetapi
nomor rekening valid, tetapi nama rekeningnya yang tidak valid ya. Nah, nama rekening ini berdasarkan inputan dari masing-masing puskesmas, kemudian melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, kemudian diteruskan ke Kementerian Kesehatan, kemudian didaftarkan ke Kementerian Keuangan. Nah, jadi mekanisme supplier ini panjang Bapak Ibu. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan apabila rekan-rekan di Dinas Kesehatan keliru ya merekam supplier, keliru merekam nama rekeningnya, nomor rekeningnya, akan mengalami perbedaan ya dengan database di BNI ya, khususnya di BNI Pasaman Barat. Nah, kami sebenarnya ingin antisipasi bagaimana dana yang akan disalurkan oleh KPPN Lubuk Sikaping biar tidak tertolak Bapak Ibu. Nah, khususnya ini nanti kami mohon tanggapan dari Pak Toral ya. Kira-kira terhadap 20 rekening puskesmas ini, yang 18 sudah dapat lampu hijau. Nah, terkait kira kalau kami siang hari ini, setelah siang nanti, apakah dananya akan masuk dan diterima oleh puskesmas atau malah tertolak ke kas negara Bapak Ibu, kembali lagi ke pihak pengirim. Nah, ini yang akan kami antisipasi. Bila sudah terjadi retur, tentu akan menghambat pelaksanaan kegiatan, kemudian operasional dari masing-masing puskesmas yang menerima tersebut juga akan terganggu. Nah, pada kesempatan awal memang kami masih mendapatkan data dari penyaluran untuk Kabupaten Pasaman Barat. Tetapi pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan penyaluran dana BOK untuk Kabupaten Pasaman khususnya Lubuk Sikaping akan kami lakukan koordinasi kembali dengan Pak Yeslin beserta tim. Bagaimana caranya kita mengamankan penyaluran dana BOK Puskesmas ini tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Nah, sebelum kita berdiskusi dan mendengarkan tanggapan dari Pak Toral, kami sempat mengutip kata-kata mutiara Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jadi intinya adalah kita membutuhkan sinergi, kita membutuhkan kolaborasi karena pekerjaan-pekerjaan kita sekarang ini semakin kompleks dan menuntut kolaborasi dan sinergi dari lintas instansi Bapak Ibu. Yang salah satunya sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, demikian bahan paparan dari kami. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan Pak Yeslin juga bisa memberikan tanggapan nanti pada saat ada penyaluran dana BOK Puskesmas untuk Kabupaten Pasaman khususnya Lubuk Sikaping. Baik, silakan Bapak Ibu kepada Pak Toral kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Toral. Mohon maaf Bapak Ibu ya, barangkali rekan-rekan di BNI agak kesulitan menggunakan aplikasi MS Team. Nanti akan kami coba evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya. Karena kalau kami di Kementerian Keuangan KPPN, aplikasi MS Team ini adalah aplikasi yang wajib untuk mendukung kinerja dan pelaksanaan tugas fungsi kami sehari-hari Bapak Ibu. Silakan Pak Toral. Lembah benua dulu sini. Lembah benua itu nomor 7. Iya, sama udah berarti ya. intinya kan itu. LBH Kurang RTGS kan ganti kurang RTGS kan gitu. Betul validasi itu LBH Binuang gitu kayak. Iya. Nomornya ada itu bisa jalan. Dan silakan orang PC-nya kan tadi data dari puskesmas itu data puskesmas aku. Dinas Kesehatan awak magian kayak ini. LBH Binuang ya. Baru mereka itu. Misalnya RTGS kan
Mohon izin Pak Toral, silakan. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, disampaikan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan tanggapannya. Tes 1, 2, 3. Mohon izin Pak Toral, rekan-rekan dari BNI Simpang 4, Pasaman Barat. Atau sebelum Pak Toral menyampaikan tanggapannya, kami persilakan kepada Pak Yeslin dulu. Ini merupakan kali pertamanya ya Pak ya, sebagai ajang silaturahmi kami KPPN Lubuk Sikaping dengan BNI Lubuk Sikaping. Sebelum-sebelumnya saya dan Bu Heni sering koordinasi dengan Pak Edward Imran. Namun kami mendapatkan informasi bahwa Pak Edward sudah Iya Pak alih Andri. tugas ya, sudah alih tugas mutasi ke wilayah kerja di Solo ya. Ya Pak Andri, maaf Pak Andri, kedengaran Pak Andri. Oke, silakan Pak, silakan. Halo? Halo ya Pak Andri. Ya, silakan Pak. Oh, mohon maaf Pak Maaf, Toral Pak. nampaknya. Kedengaran Pak ya? Iya, kedengaran. Silakan Pak Toral. Halo, tes Pak Andri. Maaf Pak, kedengaran ya Pak ya? Kedengaran Pak, silakan. Ini connectingnya Pak Toral, kami persilakan Pak, suaranya terdengar di audiens. Ternyata adanya suara. Ini direkomendasikannya begitu. Oke, nampaknya masih terkendala Bapak Ibu. Kita mohon tanggapan ke Pak Yeslin dulu. Mohon izin Pak Yeslin. Baik. Kiranya. Nah, silakan Pak Yeslin. Baik, si Pak. Apa yang ada situ kan? Kenalkan Bapak dan Ibu dari KCP Lubuk Sikaping yang saat ini menggantikan posisi Bapak Edward yang dapat ya. Jadi mohon izin bergabung ini untuk pertama kali Lubuk Sikaping. Ini pertama kali ya Pak, dan mungkin ada baiknya kita ketemu ya Pak. Sambil menunggu sembari rekan kita Pak Toral, ini kebetulan teman saya nih di Simpang 4 Pasaman, rekan kita juga. Sambil menunggu KCP Simpang 4. Jadi kami kebetulan ini untuk di daerah Pasaman Timur Pak, itu kita sudah mendata ada lebih kurang 16 puskesmas ya, 16 puskesmas yang terdata dari pusat itu mendapatkan BOK Pak. Ya. Dari ke-16 daftar puskesmas yang telah terdaftar di sistem kami tersebut, itu hanya 2 yang betul-betul secara cabang itu di bawah cabang Bukit Tinggi Pak. Ini mohon diskusi kita juga nih Pak, karena dari 14 puskesmas yang lainnya adalah terdaftar di CIF-nya atau kode cabangnya itu adalah cabang Padang Pak. Nah, akan tetapi untuk 16 puskesmas tersebut itu memang berada di daerah atau di sekitar Lubuk Sikaping Pak. Ya, contoh seperti daerah Kumpulan, Kuamang, Simpati, Silayang, Simpang Tonang, Sudatar, Pintu Padang, Pegang Baru, Bonjol, Lansar Kadap, Kotorajo, Cubadak, Rao, Tapus, dan Ladang Panjang Pak. Nah, itu memang di sekitar posisi kita di sekitar Lubuk Sikaping nih Pak. Ya, sudah beberapa hari ini kita sudah kita aktif jemput bola Pak. Kita sudah mendatangi puskesmas karena dari pertama kali informasi ini sampai kepada kami, ini yang baru pertama datang hanya baru untuk puskesmas Kumpulan. Ya, setelah kami menunggu beberapa lama dan akhirnya kami punya inisiatif, kita aktif Pak, kita datangi seluruh puskesmas. Memang ada beberapa yang sudah kita datangi sekitar 6 atau 7 puskesmas.
kita datangi masing-masing langsung ke puskesmasnya Pak, langsung OTS on the spot. Nah, dari hasil kunjungan kami beberapa hari ini, puskesmas yang kita tunggu-tunggu belum datang ini ternyata ada sedikit kendala Pak. Ya, kendalanya itu sama Pak, sama ke semua, bahwasanya pengurusan NPWP dari puskesmas tersebut belum selesai dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara penulisan nama di SK Pak. Ya, penulisan nama di SK Bupati dan ini sudah diproses ulang dan progresnya ini kita menunggu Pak. Bahwasanya ini kendala sedikit adalah di penulisan antara singkatan puskesmas dengan kepanjangannya Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, sehingga teman-teman puskesmas kesulitan untuk dalam hal memperoleh NPWP yang sedang diurus. Dan hal ini juga sudah dieskalasikan juga sampai ke tingkat Bupati ya Pak, Kantor Bupati, dan ini menunggu SK Pak. Menunggu SK, demikian. Mohon petunjuk dan arahan nih dari Ibu Heni dan Pak Andri terkait nanti kami bisa memproses dari 16 puskesmas tersebut karena berkaitan dengan pembagian cabangnya itu beberapa puskesmas itu atau sebagian besarnya terdaftarnya cabang Padanan adalah cabang Padang Pak. Sementara posisi dari 16 puskesmas tersebut itu berada di Lubuk Samping dan sekitarnya Pak, artinya di Pasaman Timur. Nah, hanya 2 yang terdaftar sebagai cabang kami. Kalaupun secara sistem kita tetap bisa proses Pak, hanya saja nanti ini mungkin buat kelengkapan ataupun untuk pelaporan ke atasnya ini mungkin bisa di-change ke bawah cabang Padanan Bukit Tinggi Pak. Demikian Pak Andri, Bu Eni, mohon petunjuk dan arahannya karena saya juga baru pertama kali gabung terkait BOK ini, mungkin akan lebih banyak mendengar pengalaman dari Pak Dotora cabang Lubuk cabang Simpang 4, pengalaman mereka karena sudah tadi infonya sudah cair ya Pak atau datanya sudah clear. Sementara di kami ini baru 1 yang berhasil aktivasi Pak, yaitu Puskesmas Kumpulan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yeslin atas tanggapannya. Alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang sangat berharga ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang disampaikan oleh BNI Lubuk Sikaping. Jadi kami sempat mencatat untuk wilayah Kabupaten Pasaman akan disasar sebanyak 16 puskesmas tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak. Kemudian dari 16 puskesmas tersebut, 2 puskesmas berada di bawah cabang Bukit Tinggi, yaitu di Lubuk Sikaping. Kemudian 14 puskesmas lagi berada di bawah cabang Padang. Nah ini sebenarnya hal yang baru juga ya, yang baru kami ketahui Pak Yeslin. Kami pikir dari 16 puskesmas yang ada di Pasaman ini semuanya menginduk ke BNI Lubuk Sikaping. Namun ternyata ada hal baru ya. Nah ini nanti kita coba diskusikan juga dengan teman-teman BNI cabang Padang ya Pak ya. Artinya biar memudahkan sinergi kita atau kami juga akan menggali informasi apakah bisa 14 puskesmas tadi yang berada di cabang Padang tadi, namun secara operasional pelayanannya akan diselenggarakan oleh BNI cabang Lubuk Sikaping. Karena kalau mereka harus ke Padang mengingat kondisi waktu dan juga jarak tempuh yang lumayan, kami khawatir akan menyulitkan dari sisi koordinasi antara puskesmas dan bank di mana rekening puskesmas itu dibuka. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kami mendapatkan informasi jadi ada beberapa puskesmas tadi ya seperti yang disampaikan di daerah Kumpulan, kemudian Simpati, Simpang Tonang, Kuamang yang sudah dilakukan koordinasi ya. Kemudian kami terima kasih Pak Yeslin, teman-teman dari BNI Lubuk Sikaping sudah jemput bola melakukan kunjungan on the spot ke puskesmas yang akan menjadi mitra kerja sebanyak 16 ya, 16 puskesmas yang ada di wilayah Pasaman ini. Nah, kemudian ada hal menarik tadi Pak Yeslin sampaikan bahwa masih terkendala dengan NPWP puskesmas ya. Jadi
mungkin terkait dengan nomenklatur, ada yang menggunakan puskesmas atau ada yang menggunakan mungkin eh, PKM ya, PKM itu Pusat Kesehatan Masyarakat ya. Nah, ini kalau terkait dengan penerbitan NPWP sebenarnya menjadi ranahnya teman-teman di kantor pelayanan pajak, Pak. Jadi mungkin ini menjadi evaluasi kami juga, bahan masukan bagi kami juga. Apabila ini masih terkendala, kami bekerja sama dengan Pak Yeslin, tentunya akan melibatkan teman-teman dari kantor pajak KP2KP Lubuk Sikaping. Kita coba gandeng bagaimana menyikapi terkait dengan NPWP Puskesmas ini. Artinya kan Izin kalau Pak. NPWP, iya, silakan. Baik, Pak, kemarin siang, karena beberapa kali kunjungan kita ke total 16 puskesmas itu kita tidak bertemu dengan Kapus, Kepala Puskesmas, ataupun dengan Bendahara. Alhamdulillah kita berkesempatan bertemu dan sosialisasi yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Lubuk Sikaping, Pak, kemarin siang. Karena kebetulan memang untuk seluruh kapus dan bendahara itu sedang berada atau ada acara di Dinas Kesehatan Lubuk Sikaping, Pak. Nah, dari hasil diskusi kita di sana, diskusi dan sosialisasi, sebenarnya terkait NPWP ini kita sudah ada solusi, Pak. Kita ada solusi. Pertama adalah NPWP telah diurus atau dalam progres oleh masing-masing puskesmas. Yang kedua, di Jukla kita juga sebenarnya ada memberikan solusi kalau jika seandainya saat ini NPWP setiap atau masing-masing puskesmas tadi belum ready, itu bisa menggunakan NPWP Dinas Kesehatan, Pak. Nah, kemarin kita juga sampaikan dan mudah-mudahan hari ini teman-teman puskesmas di total 16 puskesmas yang telah kita informasikan, kita sosialisasikan di Dinas Kesehatan kemarin di Lubuk Sikaping sedang menyiapkan dokumen, Pak. Nah, inilah kendala yang sebenarnya sebelumnya kenapa kita tunggu-tunggu teman-teman puskesmas dari 16 puskesmas ini belum ada yang datang kecuali kumpulan, Pak. Nah, akhirnya setelah kemarin berkesempatan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Lubuk Sikaping, kami bertemu dengan banyak kepala puskesmas yang ada di seputaran Pasaman Timur, Pak. Dan alhamdulillah itu sudah kita sepakatin akan disegerakan untuk proses aktivasi dan kita juga sudah berikan formulir yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu di puskesmas tersebut beserta dokumen-dokumen yang harus siapkan. Jadi mungkin tidak lama lagi ini semua proses akan kita selesaikan, Pak. Demikian Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Islin tanggapannya. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas hal-hal yang sudah dilakukan oleh BNI Lubuk Sikaping ya. Ini merupakan hal yang baru Pak, jadi perlu kita kawal bersama-sama. Kemudian opsi untuk melibatkan kepala puskesmas dan bendahara ini sebenarnya hal yang strategis Pak. Jadi memang teman-teman kepala puskesmas ini beserta jajarannya bertanggung jawab secara hierarki kepada Kepala Dinas Kesehatan ya. Kami beberapa waktu lalu sempat koordinasi Pak dengan Kepala Dinas Kesehatan, waktu itu masih Pak Desrizal. Nah, mungkin dalam bulan ini sudah karena yang bersangkutan sudah memasuki masa purna bakti, sudah pensiun Pak. Jadi akan Kepala Dinas Kesehatan yang baru. Tentunya ini menunggu penetapan kembali ya dari Pak Bupati ya, Pak Bupati Pasaman, siapa yang akan ditunjuk menggantikan kepala dinas yang sudah pensiun. Namun poin yang ingin kami sampaikan adalah masih terbuka Pak ruang untuk kita diskusi dan kolaborasi bagaimana kita sama-sama KPPN kemudian rekan-rekan sekiranya dibutuhkan ya kami akan coba menggandeng rekan-rekan dari kantor pajak dan juga BNI ya. Bagaimana cara kita bersama-sama tripartit mengedukasi 16 kepala puskesmas beserta jajarannya ini dalam hal mempersiapkan administrasi rekening puskesmas untuk penerima dana BOK.
Paling seperti itu dulu Pak yang dapat kami tanggapi, nanti perkembangan informasi lebih lanjut kami kabari kembali ke Pak Yeslin melalui media atau sarana tercepat. Terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Eh, Kami kembali ke Pak Toral ya. Makasih Pak Yeslin ya. Oke, kami kembali ke Pak Toral. Mohon izin Pak Toral, mudah-mudahan suara kami bisa terdengar. Tes Pak Toral. Silakan di open mic-nya Pak Toral. Ya, siap Pak. Oke, silakan Pak Toral. Jadi kami Sudah kedengaran ya Pak ya? Iya, kedengaran. Silakan. Ya Mudah-mudahan ganti lancar. perangkat gitu jadinya Pak Andri. Siap. Kita coba mainan yang baru Pak ya selain. Oh, iya, selain mungkin yang Zoom lebih canggih meeting. dimintanya nih Pak. Oke, siap. Yang nggak Silakan mau yang jadul waktu kayaknya nih dan Pak. kesempatan kami serahkan ke Pak Toral. Ya, terima kasih Pak Andri. Kita hormati Bu Heni, Pak Yeslit, Pak Andri. Mungkin untuk di Simpang 4 ya Pak Andri ya. Untuk progres pembukaan rekeningnya kita udah buka semua 20 rekening. Mungkin udah diterima juga nama-nama rekeningnya, nomor rekeningnya gitu. Yang kemarin pun ada kita terima juga verifikasi dari permintaan verifikasi dari Pak Andri ya Pak ya tentang kecocokan nama dan nomor rekening. Itu kemarin memang ada dua rekening yang sebenarnya sih itu secara ininya ada satu yang atas nama rekeningnya dan ada nama nasabahnya Pak. Mungkin secara ininya hampir sama, cuman kita perlu cocokkan juga supaya nantinya tidak terkendala kalau ada pas pentransferan dananya supaya tidak terjadi retur gitu Pak ya. Kita juga lagi cek juga, tadi Bu En juga sudah mencoba cek ke bawah. Mungkin untuk yang BOK PKM Lembah Benuang ya Pak ya. Yang Lembah Benuang itu yang Lembah Benuang kemarin mungkin cocok yang dari Pak Andri ya. Iya dari Pak Andri. Berarti yang data dari Pak Andri. Iya dari Pak Andri. Oke. Jadi untuk validasi yang Lembah Benuang itu udah cocok dengan data yang pertama Pak Andri minta verifikasi ke kita Pak. Juga yang 4 foto satu ya. 4 foto juga udah cocok Pak. Berarti data yang Pak Andri minta ke kita verifikasi kemarin di awal itu udah cocok semua Pak. Jadi kalau itu udah bisa dipakai untuk proses selanjutnya Pak Andri. Oke, mungkin sementara itu yang dapat kita laporkan Pak Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toral. Jadi kami konfirmasi kembali ya Pak Toral ya, karena mungkin sekitar setelah acara ini berlangsung nanti siang hari kami akan coba menyalurkan dana BOK untuk 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, jadi tujuannya adalah biar penyalurannya tidak terkendala, biar dananya tidak retur dan tidak kembali ke kami selaku pengirim. Nah, kami mohon bantuan rekan-rekan BNI nih selaku pemilik database rekening puskesmas ya. Alhamdulillah untuk rekening puskesmas ini dipercayakan dibuka dibuka di seluruh BNI kabupaten kota di Indonesia Raya. Nah, pada tataran ini Pak Toral, jadi dari 20 rekening ini sebenarnya kami mohon masukan yang secara valid ya. Misalnya dari 20 18 sudah oke. Nah, yang 2 rekening yang ada perbedaan nama rekening ini menurut rekomendasi Pak Toral terkendala nggak pada saat kami nanti menyalurkan dana BOK-nya ke rekening puskesmas atau perlu dilakukan penyesuaian atau intervensi dulu oleh teman-teman BNI karena database rekening ini kan berada di bawah pengelolaan Bank BNI. Nah, paling seperti itu, mohon tanggapannya sebelum kita mendapatkan jawaban yang final, yang fix, yang bisa kami jadikan pedoman untuk menyalurkan dana BOK pada hari ini. Silakan Pak Toral, mohon izin diskusi. Di open mic dulu Pak Toral, Ibu siapa?
Silakan Bu, di open mic dulu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Andri, saya dengan Ibu Tuti Dian Lasmita. Berkenan Oke, dipanggil silakan Bu Tuti. Pak. Iya. Oh, ini berkenaan dengan rekening ini Pak, akan kami lakukan kembali maintenance ulang ya Pak ya, untuk disamakan nomor rekening dengan nomor SIF-nya. Nanti akan kami kirim ulang ya Pak datanya. Saya tadi sudah konfirmasi ke cabang Padang, sebaiknya disamakan nomor SIF-nya dengan nomor rekening. Jadi di sini memang untuk nomor SIF-nya untuk Lembah Binuang itu memang disingkat LBH Binuang. Tapi untuk nomor rekeningnya memang udah tepat Pak, Lembah Binuang. Jadi untuk menghindari kesalahan nanti kita akan coba maintenance dulu Pak untuk kesamaan nomor SIF dengan nomor rekening. Nama SIF dengan nama rekening. Juga untuk PKM 4 Koto Kinali Pak, kita juga akan lakukan maintenance ulang. Akan kita samakan untuk SIF dengan nama rekeningnya. Demikian Pak Andre. Mohon izin Bu Tuti Dian Lasmita, Ya, Pak. kami tanggapi ya Bu ya. Kira-kira ini untuk penyamaan ya, penyamaan antara nama SIP ya, nama CIF ya Bu ya, SIP Ya, itu CIF, CIF Pak, ya. ya. Nama SIP dengan nama rekening ini membutuhkan waktu berapa lama ya kira-kira? Atau kami harus menunggu dulu lampu hijau dari BNI baru kami salurkan, atau bagaimana teknisnya kira-kira? Oh, Silakan hari Bu. ini udah, ya terima kasih Pak. Hari ini kira-kira udah clear itu Pak, untuk hari ini. Langsung kita maintain aja Pak hari ini. Langsung di maintain ya. Artinya pada saat kami menyalurkan ke 20 rekening tersebut, mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Lancar ya Pak ya, Pak Andi. Jadi sesuai dengan data yang Bapak kirim ya Pak ya, akan kami maintenance sesuai dengan data yang Bapak kirim, BOK PKM 4 Koto Kinali dan BOK PKM Lembah Binuang. Oke, karena begini Bu, jadi memang untuk nama rekening ini kan penamaannya kan diserahkan kepada masing-masing puskesmas ya. Puskesmas kemudian dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan, kemudian dilaporkan ke Jakarta, ke Kementerian Kesehatan. Nah, begitu di kami di Kementerian Keuangan diturunkan kembali ke lini paling bawah yaitu KPPN Lubuk Sikaping selaku penyalur. Jadi memang rentetan waktunya, kemudian siklus pendaftarannya memang agak panjang dan melibatkan berbagai pihak. Nah, yang perlu kami garis bawahi adalah makanya kami mintakan teman-teman BNI untuk melakukan verifikasi kembali ya. Karena database rekening itu berada di bawah pengelolaan dan penguasaan teman-teman BNI di seluruh Indonesia. Nah, harapannya kami tujuannya baik Bu untuk mengawal jangan sampai kita nyalurkan dana BOK Puskesmas ini niat kita sudah baik, perangkat sudah kita siapkan, sudah kolaborasi dengan BNI, namun tiba-tiba karena masalah yang relatif kecil ya, karena nama rekeningnya berbeda, akhirnya dana itu tidak bisa dinikmati oleh puskesmas, Bapak Ibu, untuk operasional. Nah, dan ini akan menjadi report yang buruk bagi kami dan juga bagi puskesmas dan ke Pak Bupati. Jadi kita sama-sama mengawal program pemerintah, bagaimana masing-masing puskesmas itu memiliki nuansa pelayanan. Karena kalau kita lihat selama ini Bapak Ibu yang bagus itu pelayanannya, layoutnya itu kan perbankan, ada SOP-nya, ada layanannya, ada customer service-nya. Nah, coba kalau kita lihat puskesmas Bapak Ibu. Nah, ini yang sedang kita berusaha kita kawal, bagaimana puskesmas-puskesmas di seluruh kabupaten kota ini bisa untuk memberikan layanan yang optimal dengan dukungan dana BOK. Nah, dana BOK ini salah satunya untuk operasional puskesmas tadi, agar memberikan layanan kepada masyarakat. Impact-nya kemana-mana Bapak Ibu. Jadi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harus kami kawal. Dari sisi pemerintah harus kami kawal dan kami minta bantuan kepada rekan-rekan dari BNI selaku pemilik database rekening tersebut. Nah, sekali lagi, paling Bu Tuti, kami konfirmasi berarti siang ini sudah clear ya, kami sudah dapat lampu hijau dari BNI Simpang 4 ya. Oke ya Bu ya? Ya. Nanti pada saat kami salurkan di sekitar misalnya di siang hari, mudah-mudahan misalnya
masuk ke jadwal yang esok pagi. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala ya Bu ya, karena kami Ya. di monitoring juga oleh atasan kami, pimpinan kami di tingkat wilayah dan tingkat pusat, bahwa dana BOK tersebut setelah turun rekomendasi dari Jakarta harus segera disalurkan. Nah, karena pada kesempatan ini baru Pasaman Barat yang mendapat rekomendasi, tentunya nanti pada kesempatan ke depan berikutnya nanti akan dicoba koordinasi dengan Pak Yeslin ya di Lubuk Sikaping dan Kabupaten Pasaman dan sekitarnya. Paling itu dulu Bu Tuti, berarti kami ready to go ya Bu ya. Kami siap ya Bu ya. Oke, siap. Paling mohon izin Bu, sekiranya kami ready to go, kami butuh inilah semacam secarik catatan atau kertas atau apalah yang menyatakan dari BNI lah, minimal ada secarik potongan surat atau nota dari Pak Dotoral ke kami untuk kami eksekusi bahwa rekeningnya sudah valid Bu. Tujuannya mengawal. Mengawal jangan sampai terjadi retur ya Bu ya. Ya baik Pak Andri, nanti kita email lagi ya Pak data-datanya. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Tuti dan Pak Dotoral. Pak Toral, barangkali masih ada tanggapan Pak Toral terkait rekening sudah oke, informasi dari Bu Tuti. Selain rekening mungkin masih ada tanggapan yang mau Pak Toral sampaikan kepada kami di KPPN Lubuk Sikaping khususnya. Untuk sementara rasanya cukup Pak Andri. Mungkin saya nanti tetap koordinasi sama Pak Andri kalau ada misalnya kendala-kendala yang kita hadapi Pak. Siap. Pak Toral, untuk puskesmas 20 puskesmas yang ada di Pasaman Barat, susah nggak koordinasinya dengan Pak Toral? Nggak, puskesmasnya walaupun terkendala jarak Pak, cuma untuk koordinasi kita tidak mengalami kendala dengan puskesmasnya Pak. Peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat ada nggak Pak di sana Pak? Yang Dinas Kesehatan mana ada ya koordinasinya? Dinas Kesehatan mana? Pasaman ada? Ada Pak, dari Dinas Kesehatan kita juga ada koordinasi juga Pak. Dengan Ibu siapa kemarin? Bu Fia kemarin Pak, kita juga ada koordinasi dengan Dinas Kesehatannya. Oke, siap. Oke lah. Baik, terima kasih Pak Toral atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, berarti sesi tanya jawab maupun diskusi pada hari ini sudah kita tuntaskan. Kami sudah mendapat jawaban dari Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian untuk Pak Yeslin, mohon tunggu saja nanti kesempatan berikutnya nanti kita akan koordinasi lagi. Memang betul ini memang harus dikawal sama-sama ya Pak untuk melibatkan Kepala Puskesmas, kemudian Bank BNI Lubuk Sikaping dan juga rekan-rekan dari kantor pajak. Ini misalnya dalam waktu dekat masih belum ada kabar Pak Yeslin, mohon kami diinfokan kembali ya biar kami bisa menentukan langkah selanjutnya, apakah kami harus koordinasi ke pajak atau kami harus koordinasi ke Kepala Dinas Kesehatan untuk sama-sama mengawal rekening puskesmas yang sebanyak 16 tadi. Baik, izin Pak Andri. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya kami ini punya banyak pertanyaan Pak, tapi mungkin kalau ditanyakan saat ini karena waktu juga, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Silakan. Di hari ini tim kita juga sedang bergerak ke salah satu puskesmas. Ini dalam rangka melayani ataupun terkait proses selanjutnya setelah aktivasi. Kalau nggak salah hari ini tim kita ini ke puskesmas kumpulan Pak. Satu-satunya puskesmas yang sudah aktivasi. Dan itu kita langsung bantu untuk bukakan rekening seluruh ASN, pegawai tetap atau PNS Pak, yang akan nanti mungkin menerima uang jasa tenaga kesehatannya Pak, di salah satu paket untuk Virtualecon gitu Pak. Nah, dari beberapa kali kunjungan kami ke puskesmas, itu dapat ditarik satu kesimpulan, kondisinya adalah saat ini seluruh puskesmas yang di sini Pak, yang di bawah Lubuk Sikaping dan sekitarnya ini, memang baru per Januari ini live untuk BLU ya Pak ya? Iya.
Ya. Sehingga untuk NPWP juga baru saat ini mereka mengurus karena adanya alokasi BOK tersebut. Lain halnya seperti di kota di Bukit Tinggi, seinformasi yang saya dapat itu sudah jalan ya Pak, udah jalan karena mereka juga sudah lama memiliki salah satunya NPWP sebagai bukti dokumen mandatori ketika berkaitan dengan transaksi di bank gitu ya Pak ya, karena NPWP ini mandatori sekali. Terus yang kedua Pak, jadi nambah ya. Nggak Yang apa-apa, lanjut kedua, Pak, silakan. ya. Yang kedua, ini respon ataupun tanggapan dari puskesmas yang telah kita kunjungi lebih kurang 6 atau 7 puskesmas, Pak, itu responnya positif sekali. Positif sekali, baik terkait dengan inisiatif kita untuk jemput bola, pelayanan atau servis kita yang dirasa sangat memuaskan oleh teman-teman di puskesmas. Dan ini sebenarnya kalau kami dari sisi perbankan, Pak, ini kita ngelihat potensi dan peluang potensi bisnis yang lainnya selain kerjasama terkait program pemerintah, Pak. Nah, apakah memungkinkan nih, Pak? Nah, apakah memungkinkan, pertanyaan nih buat kita semua, apakah memungkinkan kalau seandainya juga dibantu oleh Bapak Ibu di KPPN, jika seandainya ada dana-dana lain yang masih ada di bank sebelah, Pak? Nah, karena proses aktivasi BOK ini kita berkaitan dengan Kepala Dinas Kesehatan, kita berkaitan dengan Kepala Puskesmas, Bendahara, dan Kepala TU-nya, kami berharap ada dana yang di sebelah itu kita bisa bantu juga jika seandainya memungkinkan. Mungkin Bapak mengerti yang kami maksudkan di sini, karena adanya peluang yang sangat besar sekali bisnisnya di situ, Pak. Oke, baik. Masih ada Pak Yaslin? Sementara cukup, Pak. Sementara Nanti itu mungkin selanjutnya mungkin saya bisa japri atau nanti kita ketemu, Pak. Karena ini pertama boleh. kali untuk Lumbung, ya. Proses Siap. pasti kita juga baru satu yang jalan. Untuk next apa yang kita lakukan, mohon petunjuk dan arahan teman-teman di KPPN, Pak, Lubuk Sikaping. Demikian Pak Andri, terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Yaslin atas tanggapannya. Tadi ada 2 hal yang menarik yang Bapak sampaikan terkait dengan pelayanan perbankan ya, Bank BNI khususnya kepada ASN ya, SDM ya yang ada di puskesmas tersebut. Teman-teman Bank BNI juga sudah membukakan ya rekening pegawai puskesmas. Ini hal yang baik Pak menurut kami dan juga inline ya, sejalan dengan program pemerintah yang mengawal program transaksi non tunai Bapak Ibu. Akan lebih baik apabila honor-honor maupun hak-haknya pegawai puskesmas itu bisa diterimakan secara transfer melalui rekening pegawai puskesmas masing-masing tanpa harus menggunakan uang tunai lagi, Pak. Ini sejalan dengan program pemerintah. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yaslin. Kemudian yang kedua terkait dengan respon puskesmas terkait pelayanan ya jemput bola yang dilakukan oleh Bank BNI mendapat respon yang positif, alhamdulillah. Kemudian terkait dengan dana di bank sebelah, Pak. Nah, sebenarnya Pemda ya, Pak ya, pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten kota itu sesuai dengan ketentuan mereka memiliki yang namanya rekening kas umum daerah Pak RKUD yang dibuka pada Bank Nagari ya kalau kita di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya biasanya BPD Sumbar Bank Nagari Pak. Nah, Izin jadi Pak, secara ya infonya ada apa namanya dana JKN di BRI Pak. ada ya. Ya, jadi maksud kami jika seandainya nih teman atau Bapak Ibu di KPPN bisa rekomendasikan, nah gitu loh Pak, rekomendasikan Oke, BNI untuk ya. mendapat bisnis lainnya, kenapa tidak Pak? Itu aja Pak. Oke, siap. Baik Pak, kami sambung lagi. Memang betul Pak, jadi ada beberapa dana-dana dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah melewati Bank Himbara ya. Namun tidak tertutup kemungkinan juga terkait dengan desentralisasi Bapak Ibu terkait dengan penyaluran TKD transfer ke daerah dan dana desa. Memang secara aturan Pak Yaslin
sudah ditentukan masing-masing pemerintah daerah itu cenderung atau memiliki keinginan untuk membuka rekening ya, khususnya rekening pemerintahan RKUD di masing-masing bank daerah. Kalau di Sumbar namanya BPBD Sumbar atau Bank Nagari. Nah, karena tidak bisa kita pungkiri secara sistem maupun secara aturan juga RKUD-nya berada di Bank Nagari tersebut. Nah, yang untuk menerima transferan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun kami akan coba sampaikan informasi ini, Pak. Artinya ini kembali lagi kepada aturan dan kebijakan ya, Pak ya. Seperti yang kami sampaikan untuk BOK ini sendiri, alhamdulillah Pak Menteri Kesehatan sudah merekomendasikan kepada bupati seluruh Indonesia untuk menggunakan Bank BNI sebagai rekening tempat penyaluran dana BOK Puskesmas. Sebenarnya kita menunggu saja Pak, jadi apa-apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, mudah-mudahan ini berpihak untuk seluruh bank ya, tidak hanya bank di daerah, tapi juga bank himbara Bapak Ibu. Nah, paling mohon izin Pak Yeslin dan Pak Toral sebelum diskusi ini kami tutup, rekening BOK Puskesmas ini kan sebagian besar berada di Bank BNI ya. Misalnya nanti kalau kami di KPPN mengeksekusi tagihannya, penyaluran dananya menggunakan bank pembayar, Bank BNI juga. Artinya kan ini segmen yang kita gunakan adalah mekanisme overbooking ya. Nah, sepengetahuan kami kalau untuk mekanisme overbooking itu hanya memverifikasi dan memvalidasi satu layer saja Pak di nomor rekening. Apakah itu benar Pak? Tidak seperti yang dilakukan oleh mekanisme clearing SKN. Jadi dia ada verifikasi 2 layer, yang pertama nama rekening, kemudian yang kedua adalah nomor rekening. Nah, paling itu saja sih yang mohon tanggapan dari Bapak dan Ibu yang lebih expert dari kami karena setiap hari berurusan dengan rekening-rekening nasabah. Silakan Pak Toral atau Pak Yeslin. Silakan Pak, tanggapannya sebelum kita akhiri rapat kita. Iya. Pak Toral, barangkali sebelum kami ke Pak Yeslin. Bisa diulang lagi Pak, agak putus-putus tadi Pak Andri. Gini Pak, jadi sekiranya kami menyalurkan dana BOK menggunakan bank penyalur, Bank BNI juga Pak, agar sistem yang digunakan masuk dalam sistem overbooking Pak. Nah, kira-kira sepengetahuan kami overbooking ini kan hanya memverifikasi satu layer saja Pak, yaitu nomor rekening Pak dari BNI ke BNI juga di rekening puskesmas. Nah, kira-kira betul seperti itu atau ada hal yang berbeda Pak? Mohon tanggapannya. Iya. Ya benar Pak, kalau BNI kita sama BNI rekening Pak. Acuannya. Berarti mekanisme yang digunakan overbooking ya Pak ya? Iya. Ya, berarti cukup memverifikasi nomor rekening saja ya Bu Tuti ya? Iya, nomor dan nama itu verifikasi Pak. Nomor dan nama ya Bu ya? BNI ya. BNI. Begitu diinputkan nomor rekeningnya akan keluar namanya otomatis Pak. Oke. Jadi nama itu kalau keluar. Jadi nama itu silakan, otomatis keluar kalau kita masukin nomor rekeningnya gitu. Teman-teman BNI masih memverifikasi nama lagi nggak Pak? Atau cukup hanya dengan nomor rekening saja bisa kita generate, bisa kita salurkan dananya? Izin Pak, nomor dan nama memang diverifikasi Pak. Cocok nomor dan nama ya. Oke, siap. Karena kalau sepengetahuan kami, nah barangkali ada hal yang berbeda. Untuk yang clearing SKN baru melibatkan 2 verifikasi antara nama dan nomor. Tetapi kalau yang overbooking biasanya akan dituju hanya memverifikasi nomor rekening saja. Baik. Terima kasih Bu Tuti dan Pak Toral. Pak Yeslin ada tanggapan?
terkait dengan mekanisme overbooking, Pak. Jadi maksudnya itu jalankan Kalau itu, kami Menjalankan. akan menggunakan bank BNI juga sebagai bank penyalur. secara sistem kan masalahnya nomor nggak masuk. Yo, Oh, otomatis ya, iya. auto debit. Itu maksudnya itu. Kayak auto debit gitu, auto kredit gitu ya. Mohon izin Pak Yeslin. Kalau di teller emang iya, di teller kan sebenarnya kalau di jalanan di teller itu jalan aja. Jalan Cuman aja, yang ya. terikat itu. Oke, mohon izin Pak Yeslin. Apakah masih terdengar suara kami, Pak? Oke, Bapak Ibu, nampaknya ada kendala jaringan. Suara kami belum terdengar. Baik, terima kasih Pak, Ya, Pak. Toral. Ya, silakan Pak Yeslin. Kenapa? Gimana Pak? Maaf, agak terputus-putus di sini tadi Pak. Terkait dengan ini Pak, mekanisme overbooking Pak, terkait BOK, sekiranya kami menggunakan bank penyalur, bank BNI juga, apa betul hanya memverifikasi satu layer yaitu nomor rekening saja Pak dari rekening puskesmas tersebut? Kalau secara sistemnya benar Pak, hanya saja nanti ketika eksekusi di lapangan atau dengan petugas tetap akan verifikasi nomor rekening dan nama sudah sesuai dengan rekening tujuan begitu Pak. Oke, siap. Oke, siap. Terima Dan kasih Pak Yeslin. sedikit dengan clearing ya Pak. Kalau clearing Iya, nanti iya. nomor sudah namanya beda satu karakter aja pasti itu nanti akan ditolak Pak. Oke, siap. Nah, Jadi ini tetap menjadi dalam masukan. verifikasi petugas akan mencocokkan antara nama dengan nomor rekening yang dituju itu sudah sesuai. Karena seperti yang dibilang oleh Pak Toral tadi, ketika di input di teller misalnya nih Pak ya, itu ketika nomornya di input itu kan keluar verifikasi datanya Pak, nama dan nomor rekeningnya, jenis rekeningnya dan lain sebagainya Pak. Nah, demikian Pak. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Yeslin atas tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, kami sudah merangkum beberapa hal dan ini menjadi informasi yang baik, awal yang baik bagi kami untuk sama-sama mengawal ya penyaluran dana BOK ke masing-masing puskesmas yang berada di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sekali lagi sebelum kita tutup acara rapat kita pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing. Sekali lagi kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada penyampaian materi kami ada yang salah atau ada yang hilap, kami mohon dimaafkan. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak ya, kita sudahi MS Team-nya. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Pak Yeslin, Pak Toral. Sampai Terima ketemu ya. kasih. Sekarang kita kapan.